Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang semata-mata kita kerjakan lillahi ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya akan memberikan beberapa saudara-saudara kita yang terkena berbagai macam penyakit. Diperhatikan bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya akan memberikan nasihat, dan insya Allah saya akan memberikan solusi, termasuk sebagian doa. Ya, nanti kalau doanya dipotong, tidak usah bingung. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang bisa kita kerjakan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Siti. Sendiri? Sama teman, tapi teman di luar, Pak Ustadz. Oh, ya. Oke. Mbak Siti, apa yang bisa saya bantu? Bismillah Ustadz. Ya. Astagfirullahaladzim. Santai, gak apa-apa, udah ketemu, ngobrol. Nanti saya, Mbak Siti cerita apa, poin-poinnya, nanti saya coba menganalisa kenapa seperti itu. Nanti saya berikan analisa saya sama Mbak Siti. Nanti Mbak Siti mencerna dengan santai, apapun bentuknya. Nanti kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Apa keluhannya Mbak Siti? Kalau dulu itu saya asam lambung Ustadz. Asam lambung, ya, waktu tahun berapa? Sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, 15 tahun itu. Kalau sekarang umurnya Mbak Siti berapa? 39. 39 berarti sekitar 24-an ya? Iya. Sudah menikah waktu itu? Sudah menikah. Sudah berapa tahun menikah? Mungkin 2 tahun. Mungkin 2 tahun. Oke, mungkin nggak apa-apa ya. Ini saya hanya menganalisa. Oke, yang lain apa Mbak? Sama ketakutan Ustadz. Saya hamil anak pertama. Saya mimpi Ustadz. Terus pas di mimpi itu, mimpi buruk begitu, saya kaget bangun, itu ketakutan sekali Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Ketakutan. Mulai dari situ ketakutan tiap hari, ketakutan terus Ustadz. Dalam pikiran saya akan mati gitu. Oke, ya. Terus seiring berjalannya waktu mulai hilang. Tapi kalau datang ada yang meninggal, saya ketakutan Ustaz. Ketakutan. Atau ada musibah apa gitu, saya Ketakutan. Iya, ketakutan. Di sini rasanya kayak ada mau mati gitu. Iya. Sejak berapa bulan atau berapa tahun setelah asam lambung itu muncul ketakutan tersebut? Lupa Ustaz, udah. Tapi sudah panjang juga. Iya. 10 tahunan ada? Enggak, maksudnya kan 2 tahun, setelah 2 tahun menikah kan saya hamil kan. Ya. Baru ketakutan itu mimpi. Tapi memang sebelum itu sudah asam lambung. Oke. Jadi antara asam lambung dengan ketakutan itu mepet-mepetan aja ya. Oke, insya Allah mulai ketemu Mbak Siti. Apalagi makin kesini kan Ustadz, saya mulai jualan, bikin kue kan. Itu sekitar 3 tahun yang lalu, dan atas izin Allah laris Ustadz. Alhamdulillah. Tapi dari 3 tahun lalu itu saya udah mulai merasakan sakit kaki, nyeri, pedis, terus demas, sesak. Oke. Badan tuh biasa panas Ustadz, tapi kalau dipegang, disentuh normal, cuman perasaan tuh dari dalam tuh ada uap panas. Ada hawa panas. Iya. Oke, ya. Gitu. Tapi yang 3 tahun lalu itu meski saya sakit, saya bisa tetap bikin aktivitas. Betul, sembari saya menjalankan, kan saya sudah sering nonton YouTube-nya Ustadz kan. Alhamdulillah. Jadi pas biasa kalau saya mulai bikin kue itu, mulai ada keringat dingin, udah mual, saya langsung jongkok sambil sekuat tenaga saya, ya Allah, jika ini sihir, beri ampunan orang yang mengirimkan sihir. beri keselamatan. Saya ulang. Akhirnya situ saya muntah-muntah, Ustaz. Ah ya betul. Sudah betul doanya. Setelah saya muntah-muntah itu, akhirnya
langsung kembali bertenaga. Akhirnya saya lanjut kerja lagi. Seperti itu mungkin sampai sekarang, mungkin sudah tiga tahun seperti itu. Tapi setiap hari gangguan itu saya rasa, cuman saya istighfar, saya baca tasbih. Biasa tiba-tiba sementara saya bikin kue itu, tiba-tiba kayak ada yang masuk, bikin saya pusing, kayak astagfirullahaladzim, kayak mau stroke begitu. Astagfirullahaladzim, lemas, tapi masih bisa aktivitas. Nah, terakhir ini Ustadz makin menjadi pas sekitar 2 bulan lalu, saya tidur, saya kaget ada bunyi di atas atap. Kayak batu kerikil begitu. Saya bilang astagfirullahaladzim. Tapi saya bilang ya sudahlah, saya tidak ambil pusing, saya tidur kembali. Pas saya tidur saya kaget bangun, saya mimpi ular. Mimpi ular. Oke, ya. Di situ saya bilang ya Allah, ini biasanya ini sihir kalau seperti ini. Sih, jadi saya astagfirullah, istighfar. Dari situ Ustadz mulai saya mau sholat itu lemas, nggak bisa berdiri lama saya Ustadz. Kalaupun sholat saya kayak entah pengaruh ketakutan atau apa, saya kayak sementara sholat kepingin lari Ustadz. Lari. Terus ini saya sebulan ini masuk rumah sakit 2 kali. Di rumah sakit yang satu hasilnya kekurangan kalium. Karena lemas biasanya lemas. Gitu ya. Terus masuk lagi kedua, hasilnya normal semua. Tapi jantung saya Ustadz gitu. Di EKG kok normal jantungnya. Analisa dokter jangan sampai tiroid. Ambil lagi darah, tes tiroid normal. Dokter bilang pulang aja, normal semua. Ada suara di sini atau di sini yang pernah didengarkan Mbak Siti? Pikiran buruk itu. Tiap saya mau melakukan apa-apa atau orang lain itu saya pikiran muncul mati gitu ya. Oke, kalau yang lain suara yang lain? Kalau di dada itu cuman deg-degan sama kalau saya macam lihat Ustadz itu di YouTube, biasa saya sering bilang Ustadz itu pembohong. Terus? Pernah saya kerasukan, ya saya sadar tapi nggak bisa mengontrol ya. Tapi saya tahu yang saya omongin. Katanya dulu ini saya itu belum tobat gitu, tapi sekarang udah mau tobat dengerin Ustadz dengan mau Ustadz, dia ngomongnya bukan panggil Ustadz soalnya. Iya, gimana? Dia panggil namanya Ustadz begitu. Langsung Danu gitu. Katanya dengerin itu si Danu itu gitu ya. Terus mau belajar tauhid, makanya dia bereaksi katanya gitu. Astagfirullah. Yang lain ada? Iya kayak seperti itu Ustadz. Marah sama Ustadz, benci gitu. Tadi di depan saya, kan tadinya ini kesini silaturahmi. Saya malah saya main-main ya. Pas saya duduk, kok saya kayak ada gempa bumi. Goyang semua. Iya, goyang badan. Terus saya pegangan teman, ibu malah kenapa? Kok saya lihat Ustadz sana senyum tapi saya takut. Nggak apa-apa Mbak Siti, insya Allah nggak apa-apa, udah ketemu semua ya. Satu yang Mbak Siti rasakan sakit pada ulu hati, asam lambung itu, insya Allah itu sihir. Kemudian muncul ketakutan, di mana ketakutan itu mengarah ke arah kematiannya Mbak Siti, ya. Nah ini sihir ini, saya nggak tahu ini siapa yang bikin, tetapi kenapa saya tanya tadi ada setelah menikah, ya. Sekitar habis menikah ya. Nah ini biasanya orang yang pada waktu itu tidak setuju Mbak Siti dengan suami itu menikah. Betul Ustaz. Paham ya? Betul. Nah itu dimasukkanlah itu di ulu hati sama perut, itu ada sihir, kemudian di dada sama di kepala. Insya Allah ya, karena saya pengalaman aja, di dada itu ada benda yang ditusukkan. Jadi itu yang bikin sesek, deg-degan terus-terusan. Kemudian yang di kepala itu juga ada benda yang ditusukkan, sehingga itu menjadikan Mbak Siti itu akan terobsesi seperti mau mati terus. Paham ya? Dan itu apalagi Mbak Siti kecenderungan, nah ini kecenderungan ya, kecenderungannya itu agak suuzon. Nah itu lebih gampang lagi terpengaruh gitu loh ya. Jadi sihir ini memang mau mengarah pada kematiannya Mbak Siti, tetapi alhamdulillah masih diizinkan, nggak ngapa-ngapain lah istilahnya, paling keganggu sakit lah inilah ini, tapi insya Allah kalau kematian nggak bisa. Sihir itu tidak bisa menjadikan seorang itu mati.
Paham ya? Yang orang mati kena sihir itu memang waktunya dia sudah mati. Mbak Siti ndak ketakutan dari sihir yang sama di daerah perut itu. Kemudian di kepala insya Allah ada. Kalau pas di kepala itu sakitnya di titik mana ya Mbak Siti? Biasa di sini Ustaz. Di atas? Iya, kayak ada yang serang begitu. Ah iya, di atas ya. Situ jadi ya. Aduh ya Allah. Oke, berarti titiknya itulah intinya. Jadi memang ada benda yang ditusukkan di kepala. Itu yang nanti akan menjadikan jin serangan yang lain itu masuknya di titik itu. Kemudian yang kalau pas ada sihir, nah 3 tahun terakhir ini itu ada sihir, insya Allah karena memang ada orang yang tidak suka jualannya Mbak Siti itu laris, paham ya? Tapi nggak usah dipikirin yang ya, seperti Ustaz, itu. Ya. Jadi itu sebenarnya Allah aja yang membuat laris, tapi orang itu iri sehingga dia menaruh sesuatu di halaman rumah atau rumahnya Mbak Siti. Di rumah itu ya banyak keanehan Ustaz. Ya nggak apa-apa, nanti saya akan bantu doa ya. Itu di rumah itu ada. Nah, kenapa ini belum selesai? Karena Mbak Siti kalau doa hanya 1 titik aja. Betul Ustaz. 1 titik hanya mohon orangnya diberi keselamatan. Sebenarnya intinya itu tidak di orangnya saja, tetapi di mantra di rumahnya Mbak Siti. Iya. Jadi kalau mantra ini nggak didoakan, ya jin serangan akan masuk melalui mantra itu. Saya Nggak jadi apa-apa. malas berdoa Ustadz karena lemas tuh. Iya. Jadi saya jadi malas berdoa, duduk aja tuh nggak nyaman gitu ya. Kayak mau jatuh kayak. Padahal nggak sakit nggak apa, tapi perasaan kayak mau kayak gempa bumi. Kayak gempa bumi. Ya, insya Allah hanya itu ya. Insya Allah. Kemudian yang suara yang benci sama saya itu ya sudah nggak ada lain kecuali Dajjal. Ya, karena memang saya memberikan pelajaran tauhid, walaupun tentang hubungannya dengan kesehatan atau sakit, tetap saya arahkan pada tauhid. Karena dengan tauhid itulah sebenarnya obat penyembuh nomor 1. Sehingga sampai Dajjal pun benci dengan saya, itu seperti itu. Kalau jin, selama ini jin itu tidak pernah namanya benci sama saya. Insya Allah setahu saya paling nantangin, tapi saya dengerin nada omongannya, oh ini takut. Paling saya ngomong-ngomong bentar ya dia udah nggak berani lagi. Tapi kalau Dajjal enggak. Rasanya di sini bicaranya ya. Dajjalnya yang ngomong, wah itu sudah ngajarin tauhid jadi begini. Oke. Iya, nanti juga ada ilmu kalau Mbak Siti. Bener Mbak Siti ya? Iya, iya. Kalau Mbak Siti ada ilmu dari orang tua sebelum Mbak Siti, mau dilepas sekalian? Mau, Ustaz. Mau ya, sekalian amalan-amalan ya. Iya. Amalan-amalan dilepas karena ini kalau mengunci bikin masalah baru. Jadi kalau di rumahnya ada yang seperti melempar kerikil atau pasir itu kayaknya habis di rumah itu habis dibaca-bacain biasanya gitu. Ngerti maksud saya dibaca-bacain? Iya. Jadi mamanya hari ini dibaca-bacain gitu ya. Sore mamanya atau siang. Biasanya malam ini atau besok itu ada yang lempar. Di rumah itu banyak semut merah Ustadz, padahal nggak ada sumber, nggak ada makanan. Nggak ada makanan ya? Dia habis bersihin muncul lagi. Muncul lagi ya. Insya Allah nanti saya akan bantu ya. Saya akan bantu di rumah, saya akan bantu bersihin, saya doain. Kemudian di tubuhnya Mbak Siti ada sihir di perut, ulu hati ini sihir di dada, ada benda yang ditusuk di kepala, ada benda yang ditusuk. Insya Allah tidak apa-apa. Yang dirasain sakit di mana sekarang? Di dada apa di kepala? Kepala Ustaz. Kepala ya, kepala situ ya. Tengah. Oke. Bismillah, ya Allah, aku mohon kepadamu. Benda gaib yang ditusukkan di kepalanya Mbak Siti, aku mohon kepadamu hancurkan dan keluarkan. Mantra yang dipergunakan untuk menjadikan Mbak Siti kena sihir melalui kepala, hancurkan. Amin ya rabbal alamin. Kun. Ya. Alhamdulillah. Rasanya gimana kepalanya sekarang? Udah. Sudah enakan? Ya, tinggal oleng aja kan? Oleng Ustaz. Nggak apa-apa. Oleng itu berarti di telinga, di mata itu ada, insya Allah di motorik itu ada. Tapi pengunci pertama harus dihancurkan dulu.
di Ustaz dada. pingin teriak Ustaz. Kenapa? Pingin teriak. Santai dulu. Kalaupun mau teriak boleh ya, tapi santai dulu ya. Nanti saya akan doa. Kalau mau teriak, Mbak Siti coba ngomong, ngapain kamu mau teriak gitu aja. Coba ngobrol aja. Dia ngomong apa nanti biar. Tapi ikutin aja, santai. Jangan ikutin teriaknya, tapi ikutin santai dulu. Ngomong apa dia? Kenapa kamu teriak? Bilang gitu. Kenapa kamu Ngomongnya apa? marah sama Ustaz? Marah sama saya? Tanyain, kenapa marah sama Ustadz gitu? Kenapa kamu marah sama Ustaz? Benci. Kenapa benci gitu? Kenapa kamu benci? Ustadz katanya ngajarin tauhid. Kan malah harus, saya bilang gitu Mbak Siti, nggak apa-apa. Kan harus ngajarin tauhid. Kan harus ngajarin tauhid. Bodoh. Bodoh. Tanyain, kamu jin apa dajjal? Tanyain Mbak Siti. Kamu jin apa dajjal? Apa? Kenapa kamu ganggu aku terus Radu? Kamu itu teriak apa marah apa nangis? Coba ngomong sama saya, kamu teriak itu marah apa nangis? Coba. Aku benci kamu Radu. Kenapa benci aku? Iya, ikutin kamu. Iya, kenapa? Kamu ngajarin tauhid. Ibu Siti tidak tobat. Kan lebih bagus. Dia mulai meluruskan dia karena kamu Dado. Emang kamu dulu masuknya ke tubuhnya Bu Siti lewat apa? Lewat apa coba? Sujud. Suuzon yang tinggi. Ya. Kan Bu Siti udah tobat nggak mau suuzon. Marah jadinya kamu. Maaf Ustaz. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak Siti. Jadi paham sekarang ya. Jadi intinya memang betul. Jadi bukan cuma jin sama ifrit, tapi betul-betul ini dajjal yang memang tidak mau ada orang belajar lurus, belajar tauhid. Suuzon memang dilarang oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Rasul. Tetapi kadang-kadang kita yang muslim ini malah sering suuzon. Insya Allah tidak apa-apa, ini udah ketemu semua ya. Termasuk ini dajjal, cuma yang lain ada sihir. Jadi dajjal yang paling kuat dia akan muncul insya Allah. Deg-degan tadi ya dadanya ya. Ya insya Allah itu. Deg-degan terus Ustaz. Ya. Jadi sholat itu nggak bisa. Jadi buru-buru sholatnya, mau ngapain juga buru-buru karena nggak nyaman. Ya, deg-degan itu insya Allah detak jantungnya Mbak Siti sudah dikuasai dajjal. Nggak apa-apa, ini saya cerita aja ya, biar Mbak Siti itu paham bahwa dajjal pun sebenarnya sudah masuk ke dalam tubuhnya orang muslim. Cuma karena Mbak Siti memang belajar tauhid itu benar-benar sehingga dia terusik. Kalau orang yang lain tidak belajar tauhid dengan benar-benar, dajjalnya nyaman, dia seneng sekali. Makanya di sini Mbak Siti kan lucu, baru pertama kali ketemu sama saya kan, loh kok ini seperti ini? Ya, memang itulah dajjal. Dia paling benci sama saya, paling benci. Tapi nggak apa-apa, saya masih senyum-senyum aja, nggak perlu dirisaukan. Yang penting udah tahu, ketahuan ada sihir di perut, di ulu hati, di dada, di kepala. Punyanya sudah mulai hilang. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang kaki ini ada juga sihir. Nanti akan saya lengkapi, yang di rumah saya bantu doa. Kemudian amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, umpamanya baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala. Loh, kok bukan lillahi ta'ala gimana? Harusnya baca Quran itu niatnya satu lillahi ta'ala. Nah, itu tauhid.
Tapi kalau dipergunakan untuk duniawi, itu tidak boleh. Tapi ya namanya tidak tahu, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting Mbak Siti sekarang udah tahu ya. Siap, saya bantu sekarang. Siap, aminkan ya. Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Siti fokus ke doa saya akan fokus ke tubuhnya Mbak Siti, baik di kepala, dada, punggung, perut, termasuk nanti rumah. Aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Siti, ya Allah, yang ada di hadapanku, memohon kepadamu ya Allah. Sakit 3 tahun terakhir ini, sakitnya parah, dan juga sakit sejak menikahnya, sakit pada ulu hatinya, sakit pada perutnya, dan juga lemas, dan juga sering sekali punya pikiran mau mati seperti tersebut ya Allah. Dimohonkan kepadamu sakit-sakit yang dirasakan oleh Mbak Siti yang ada di hadapanku ini, dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika sakit yang dialami Mbak Siti yang ada di hadapanku disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Siti ya Allah, dari emosionalnya Mbak Siti, dari marahnya Mbak Siti, dari kekakuan hatinya Mbak Siti, dari kekakuan fikirnya Mbak Siti, dari egoisnya Mbak Siti, dari suuzonnya Mbak Siti, dan yang paling banyak salah satunya adalah suuzonnya Mbak Siti yang kuat ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Siti ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Siti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakit yang dialami Mbak Siti tersebut disebabkan karena sihir, teluh, santet, dan guna-guna yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Mbak Siti melalui kepalanya Mbak Siti, melalui telinga, melalui mata, melalui mulut, melalui kepala bagian belakang, punggung, dan juga tangan serta kakinya Mbak Siti ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, semua mantra-mantra sihir, teluh, santet, dan guna-guna yang dimasukkan ke dalam kepalanya Mbak Siti, dan juga benda-benda yang ditusukkan yang ada di kepalanya Mbak Siti, yang ada di telinganya Mbak Siti, yang ada di pendengarannya Mbak Siti, yang ada di pandangannya Mbak Siti, yang ada di motoriknya Mbak Siti, dan juga pada otak depannya Mbak Siti. Aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh, santet, dan guna-guna. Hancurkan pula benda-benda penusuk yang ditusukkan di dalam kepalanya Mbak Siti. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Siti dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada mantra-mantra sihir yang dimasukkan ke dalam dadanya Mbak Siti, perutnya Mbak Siti, dan juga ada tumbal yang ada di perutnya Mbak Siti, aku mohon kepadamu, hancurkan mantra-mantra sihir yang dimasukkan ke dalam dadanya Mbak Siti. Hancurkan benda-benda sihir gaib yang ada di dadanya Mbak Siti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun. Ya Allah, hancurkan pula ilmu dukun yang ada di dadanya Mbak Siti ya Allah, dan juga benda yang ditusukkan di dadanya Mbak Siti, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, hancurkan mantra sihir dan tumbal yang ada di perutnya Mbak Siti, yang ada di ulu hatinya Mbak Siti, hancurkan. Hancurkan pula benda-benda gaib sihir yang ada di perut dan di ulu hatinya Mbak Siti, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, hancurkan ya Allah mantra sihir yang menguasai pikirannya Mbak Siti, agar Mbak Siti punya pikiran selalu mati, punya pikiran selalu mati. Hancurkan mantra sihir yang dimasukkan dalam pikirannya Mbak Siti, agar Mbak Siti selalu pengennya mati, dan juga yang ada pada motorik, yang ada pada dadanya Mbak Siti. Hancurkan mantra yang menjadikan Mbak Siti senantiasa maunya mati.
hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Siti, ya Allah, ada Dajjal yang menguasai jin yang ada di dadanya Mbak Siti, aku mohon kepadamu ya Allah, Dajjal yang menguasai jin yang ada di dadanya Mbak Siti, Dajjal yang ada di dadanya Mbak Siti, dan Dajjal yang ada di pikirannya Mbak Siti yang selalu suuzon, Dajjal yang ada di atas tubuhnya Mbak Siti, aku mohon dengan izin-Mu dan ridho-Mu, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Siti ya Allah banyak sekali ilmu musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Siti, aku memohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Siti ya Allah, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Siti banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Siti, aku mohon kepadamu ya Allah, Mbak Siti tidak ikhlas dan tidak ridho ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Siti menguasai Mbak Siti, menguasai tubuhnya Mbak Siti. Mbak Siti tidak ingin imannya rusak, Mbak Siti tidak ingin ketakwaan kepadamu rusak ya Allah. Mbak Siti tidak ridho ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Siti tersebut ada dalam tubuhnya. Aku memohon kepadamu, keluarkan ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah. Amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Siti, dan juga benda-benda musyrik gaib yang ada dalam tubuhnya Mbak Siti, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Hancurkan pula Dajjal yang menguasai ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Siti ya Allah, hancurkan Dajjalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Siti banyak sekali amalan-amalan ya Allah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh amalan-amalan yang mengunci seluruh tubuhnya Mbak Siti, dan hancurkan pula Dajjal yang mengunci amalan tersebut yang ada di tubuhnya Mbak Siti. Hancurkan Dajjalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam rumahnya Mbak Siti dan halaman rumahnya Mbak Siti ada mantra-mantra sihir, yang ada di halaman rumahnya ada mantra-mantra sihir ya Allah, agar Mbak Siti sakit, agar bisnisnya tidak lancar ya Allah, agar banyak agar yang sebenarnya tidak boleh ya Allah, aku mohon padamu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang dipasang di halaman rumahnya Mbak Siti, yang dipasang di dalam rumahnya Mbak Siti, yang dipasang di atap rumahnya Mbak Siti, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Kun. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, untuk dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Siti ya Allah, dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Siti ya Allah, dan orang yang menyuruh dukun sihir untuk menyerang Mbak Siti, berbuat dolim pada Mbak Siti, aku mohon kepadamu, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, dan berikanlah mereka hidayah ya Allah, agar mereka kembali ke jalan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun.
Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam rumahnya Mbak Siti, ya Allah, banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul tersebut yang ada dan menyebar di seluruh rumahnya Mbak Siti, dan hancurkan Dajjal yang menguasai amalan tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Siti. Ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Siti, khususnya suuzon yang dikuatkan dengan ego, khususnya suuzon yang dikuatkan dengan egonya Mbak Siti, ya Allah, dan keyakinan-keyakinan yang salah dari Mbak Siti. Ampuni dosa-dosa Mbak Siti, dan aku mohon kepadamu, lepaskan jin dan ifritnya, ya Allah, dan aku mohon kepadamu, hancurkan Dajjal yang senantiasa masuk setiap kali Mbak Siti suuzon Dajjal tersebut masuk. Hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah hidayahmu pada Mbak Siti, ya Allah, amin, agar Mbak Siti bisa menjadi hambamu yang solehah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu, kabulkan doa Mbak Siti, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan engkau berikan kabul doanya Mbak Siti, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Siti kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Siti gimana sih yang sekarang dirasain gimana? Enak semua malah? Iya, cuma dada enak, perut enak, goyang-goyang udah mulai hilang, udah enak semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, telinga sudah enakan? Enak Ustaz, alhamdulillah. Ya, insya Allah cukup Mbak Siti. Nanti doa ini diaminkan serius. Jadi kalau memang ada sesuatu, aminkan. Atau nanti pulang ke sana, aminkan. Jadi style agak keras, boleh nanti diaminkan. Mudah-mudahan bisa sembuh total. Amin, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah cukup Mbak Siti. Sama-sama Mbak Siti.